Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-165. Kali ini terambil dari Injil Markus, pasalnya yang ke-24 sampai yang ke-30. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Markus pasal yang ke-7, ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30 dengan judul perikop Perempuan Siro-Fenisia yang Percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk bersama-sama merendahkan hati dan berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan bersaat teduh. Terima kasih untuk berkat rahmat dan kebaikan yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang dengan kerinduan, dengan rasa haus dan lapar akan firman-Mu. Tuhan, celikan kiranya mata rohani kami, bukakan segala yang terselubung, singkapkan Tuhan yang tersembunyi. Urapi dan tuntun kami oleh kuasa roh-Mu, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan segala hal yang tersembunyi dalam kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, saya suka sekali dengan cara Injil Markus menulis, ya. Karena ini menarik sekali, karena dari sudut pandang Injil Markus itu kita mendapati pribadi Yesus itu seperti apa, saudaraku. Dan inilah memang kebenaran firman Tuhan, ya. Seperti ini, kita diberikan sebuah gambaran, dan dalam sebuah gambaran ini kita bisa melihat seperti apa sih karakter dan pribadi Kristus. Jadi kalau saudara pengen mengenal Tuhan, maka bacalah kitab suci-Mu. Jangan cuma berpikir bahwa kitab suci itu berisi perintah. Jangan ini, jangan itu. Ternyata di dalam kitab suci, di dalam setiap tulisan-tulisan itu, di dalam setiap perintah, larangan, termasuk bagaimana Tuhan berfirman, Tuhan melayani, Tuhan bekerja, saudara bisa melihat seperti inilah Tuhan Allah kita. Walaupun pengetahuan ini pun masih tidak cukup banyak untuk menggambarkan betapa besar, betapa mulianya Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, ya. Kali ini Yesus berangkat
dari Genesaret menuju ke sebuah wilayah, ke daerah Tirus ya, ke daerah Tirus. Ini bukan daerah orang yang mukanya tirus atau kurus, saudaraku ya. Tetapi ini adalah sebuah wilayah yang dikatakan sebagai wilayah orang non-Yahudi. Wilayah non-Yahudi itu biasa disebut orang-orang kafir ya bagi mereka. Karena sekali lagi, bangsa Yahudi atau bangsa Israel itu punya eksklusivitas. Mereka adalah umat pilihan Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, dan tanda daripada perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel itu adalah Taurat Musa. Nah, saudaraku, saudara tidak bisa berdebat dengan konteks ini karena ini lebih kuno daripada kitab suci yang lain. Ya. Musa itu adalah keturunan Israel. Musa itu orang Yahudi. Dia dari suku Lewi. Musa itu bukan orang dari tanah Arab, saudaraku. Perlu saudara garis bawahi. Raja Daud juga adalah keturunan Yehuda. Itu juga orang Yahudi. Maka kalau ada di antara orang-orang di luar sana yang non-Kristen membenci Israel, sebenarnya lucu karena kebanyakan tokoh-tokoh Alkitab itu, nabi-nabi itu dari Israel, dari keturunan Israel, dari keturunan Yahudi. Nah, eksklusivitas orang Yahudi ialah karena mereka memiliki kebanggaan, kenangan, kejayaan masa lampau mereka, bahwa mereka adalah umat yang mengikat perjanjian dengan Tuhan. Sehingga mereka memandang bahwa orang-orang di luar Yahudi itu sama dengan bangsa Goyim. Saudara ya. Bangsa kafir. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Seperti itulah intinya. Tapi ada satu juga yang kita harus garis bawahi. Ya, sebenarnya ini juga sebuah clue. Kenapa juga Tuhan Yesus pada tepatnya pada waktu itu datang ke sana, ke wilayah Tirus? Ngapain juga dia datang ke wilayah Tirus? Mungkin saudara bisa bilang, oh ya, dia melayani orang Yahudi yang ada di sana, yang tinggal di sana, seperti itu. Tapi kan kebanyakan dan sebagian besar orang yang tinggal di sana adalah kebanyakan orang non-Yahudi, orang kafir. Wilayah Tirus itu juga bagi orang Yahudi itu dikenal dan terkenal sebagai musuh lama bangsa Israel. Ya. Karena ini bisa disebut sebagai wilayahnya Sidon. Saudara perlu ingat, ada seorang ratu yang bernama Izebel. Izebel deh, saudara. Kadang ada orang yang melesetin kayak gitu ya. Izebel tuh memang nyebelin, saudaraku ya. Dan ia adalah produk atau orang dari wilayah Sidon. Musuh lama Israel, bangsa kafir, bangsa asing yang tidak mengenal Tuhan. Kalau zaman dulu tuh tegas bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Karena apa? Karena memang bangsa-bangsa di luar Israel itu menyembah dewa-dewi dan menyembah sesembahan-sesembahan seperti patung berhala. Yaitu dia. Bangsa-bangsa lain itu seperti itu. Dan Tuhan di dalam Tauratnya menegaskan sekali. Jangan ada di hadapanmu Tuhan Allah yang lain. Karena Tuhan itu cemburu. Saudara boleh baca kitab sejarah raja-raja. Mereka yang hatinya menyimpang daripada Tuhan. Yang menyimpang dari kesetiaannya kepada Tuhan dan menyembah turut ke dalam penyembahan. Seperti Izebel itu kan menikah dengan Raja Israel ya. Dan Raja Israel yang pusatnya di Samaria, waktu itu sudah pecah dua ya. Raja Israel yang pusatnya di Samaria itu menyembah dewa Baal sebutannya.
Itu di eranya Nabi Elia ya. Menyembah dewa Baal. Dan Raja Israel terseret dalam penyembahan itu. Yang membuat hatinya tuh ditarik. Dan Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Dan ketika setiap pemimpin mencondongkan hatinya menyembah kepada dewa-dewi atau sesembahan yang lain, biasanya Tuhan akan menyerahkan bangsa itu untuk dijajah bangsa lain. Mereka tahu-tahu terpukul kalah aja. Nah, seperti itulah cara Tuhan juga kadang dalam hidup kita membuat kita kalah. Kita jangan bertanya, Tuhan kenapa sih hidupku kayak gini? Nah, saudara selidiki dulu, apakah saudara kompromi dengan hidupmu? Kompromi dengan dosa, tidak menuruti kebenaran firman Tuhan, tidak berjalan bersama Kristus dengan benar. Padahal engkau orang percaya. Banyak kali kita kalah tuh ya seperti itu. Oke saudaraku, kita kembali ke kebenaran firman Tuhan. Yesus sebenarnya merahasiakan kedatangannya. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tapi akhirnya ketahuan juga. Dan dalam keadaan ketahuan ini malah ada seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat. Saya pikir dia bawa anaknya, ternyata tidak ya, anaknya itu di rumah saudaraku. Sedang kerasukan roh jahat. Jadi si ibu ini tiba-tiba datang dan memohon kepada Yesus. Setelah dicek dan recheck, ternyata perempuan itu adalah seorang Yunani. Yunani itu bangsa asing, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bisa dibilang sebagai non-Israel, sama dengan bangsa kafir. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Kalau persamaannya sekarang itu ya persis seperti misalnya ada orang KKR seperti itu atau orang kebaktian, tapi kalau sekarang sih terbuka ya kepada semua keyakinannya. Kalau di masa itu saudara perlu tahu konsep eksklusivitas orang Yahudi itu begitu kental ya, begitu kuat saudaraku ya. Bahkan seorang rabi Yahudi, Yesus kan dianggap seorang rabi ya, tidak biasa berbicara atau tidak seharusnya dan tidak sepantasnya melayani ngomong perempuan kafir, apalagi sendirian. Jadi Yesus tuh dianggap melanggar norma sosial dan melanggar tradisi dengan memberikan perhatian kepada perempuan ini. Ya saudaraku ya. Nah, jawaban dari Yesus kepada perempuan ini, padahal perempuan ini datang sampai tersungkur dan memohon, saudara bisa membayangkan bagaimana theater of mind saudara melihat wanita ini. Dia bukan orang Israel, dia adalah orang Yunani, dan ia memohon kepada Yesus untuk melepaskan anaknya yang sedang dikuasai oleh roh jahat. Dan di sini Yesus menjawab dengan menggunakan sebuah percakapan yang kalau orang Yahudi tahu itu istilahnya masyal. Masyal itu adalah perumpamaan singkat yang biasa dipakai oleh seorang guru atau rabi Yahudi untuk menguji muridnya dengan teka-teki. Apa yang Yesus katakan? Yang Yesus katakan ini terdengarnya tuh seperti rasis ya, seperti kasar. Seperti kasar. Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, saudara perlu tahu bahwa anak-anak itu adalah sebuah idiom atau sebuah istilah untuk bangsa Israel, umat pilihan Allah. Jadi ketika Yesus berbicara anak-anak, biarlah anak-anak kenyang dulu, itu dia bicara biarlah umatnya dulu yang diutamakan. Karena tidak patut mengambil roti dan yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anjing itu sebutan memang kedengarannya kasar, tetapi penulis Injil Markus ini menulis dengan kata yang sangat memperhalus ya.
Jadi dia menggunakan kata kinarion atau kunarion yang artinya anjing kecil atau papi. Pupi seperti itu bahasa Indonesianya. Papi, anjing peliharaan rumah. Jadi Yesus tidak menggunakan kata kuon yang artinya anjing liar atau anjing najis. Dia lebih menggunakan kata yang diperhalus, kinarion atau kunarion, artinya anjing kecil peliharaan. Tidak patut memberikan roti yang seharusnya diperuntukkan bagi anak-anak, bagi umat kepunyaan Tuhan, lalu melemparkannya kepada anjing. Ini kedengarannya seperti kata-kata penolakan, saudaraku. Kata-kata penolakan. Kalau seandainya perempuan ini egonya tinggi, kalau seandainya perempuan ini dia punya harga diri yang tinggi, dia pasti akan marah dan kemudian pergi. Tapi apa yang sebaliknya ditunjukkan oleh wanita ini atau perempuan ini? Ia memberikan jawab. Ia tidak tersinggung. Malah ia menunjukkan kebijaksanaan dalam tolak ukur semitik. Ia masuk ke dalam masyal atau perumpamaan Yesus yang berupa teka-teki tadi dan menjawab dengan kerendahan hati. Ia menjawab apa, saudaraku? Benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ini saya membaca ini tuh saya terharu. Saya sampai merinding disco, saudaraku. Saya terharu loh. Jawabannya ini betul-betul menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Ini adalah satu etika yang benar ketika kita menghadap Tuhan. Dia masuk ke dalam masyal atau teka-teki itu dan dia menjawabnya dengan penuh kerendahan hati. Anjing di bawah meja juga memakan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Sehingga apa? Yesus memandang jawaban perempuan ini penuh dengan iman. Sehingga Yesus dengan serta-merta berkata, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anak." Saudaraku, dari sudut pandang orang Yahudi, cara penyembuhan yang biasanya dan wajar terjadi itu dengan cara mendatanginya secara sentuhan seperti itu. Dalam budaya Yahudi, penyembuhan itu biasanya lewat tindakan fisik seperti minyak urapan, doa, atau penumpangan tangan kayak kita zaman sekarang, saudaraku ya. Tapi Yesus menunjukkan otoritasnya di sini. Dia melihat iman di dalam jawaban perempuan Sirofenisia ini. Sehingga dengan jawaban itu dia langsung mengatakan, "Pulanglah. Pergilah sekarang. Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ketika perempuan itu pulang ke rumah, lalu didapatinya anak itu terbaring di tempat tidur sedang setan itu sudah keluar. Sangat mengejutkan ya. Tuhan justru mengapresiasi iman dari orang-orang dari bangsa asing. Tapi mereka sungguh tulus, sungguh dengan kerendahan hati. Ketimbang, coba pikirkan, ketimbang mana yang sudah kita baca? Orang-orang satu kampung halamannya, yakni di Nazaret. Mereka malah menolak Yesus. Mereka tidak menyambut Yesus. Sehingga Yesus hampir tidak melakukan mujizat. Kalaupun ia melakukan mujizat, ia harus meletakkan tangannya. Sedangkan bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa lain, mujizatnya dahsyat-dahsyat. Perempuan Sirofenisia ini termasuk. Anaknya di rumah loh, sembuh. Setan keluar. Siapa lagi? Perwira dari Kapernaum. Hambanya tuh di rumah loh. Yesus nggak datang, Yesus nggak menumpangkan tangan, Yesus nggak membubuhkan minyak urapan, tidak. Tapi sembuh loh. Bagi saya iman yang paling dahsyat tuh itu. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada kedaulatan Tuhan, dan menaruh respect, menaruh hormat kepada Tuhan. Ya, banyak hari ini
pelayanan kesembuhan itu seperti demonstrasi atau atraksi layaknya suatu hiburan, panggung hiburan seperti itu. Tapi orang-orang sudah kehilangan nilai-nilai sakral atau menghormati Tuhan. Ya, semua itu seperti dilakukan, seperti dipersiapkan seperti itu. Panggung itu sebenarnya buat Tuhan atau buat pesternya sih? Ya, karena bagi saya pelayanan yang sejati itu sebenarnya door to door. Datang, mengunjungi, datang ke rumah sakit kayak, datang ke rumah jemaat yang terbaring lesu, melayani mereka sehingga ketika iman mereka bangkit, mereka didoakan. Atau paling tidak, saudara, saya percaya loh, Tuhan itu mengasihi setiap kita. Jadi jangan pernah meragukan kasih dan kebaikannya. Beberapa waktu kemarin saya pernah merenungkan satu kebenaran firman yang berkata, kalau saudara ragu menerima kesembuhan dan ragu menerima pertolongan Tuhan, setidaknya saudara jangan ragu bahwa Tuhan mengasihi saudara. Kalau Tuhan sudah mengasihi saudara, sebenarnya apa sih sulitnya bagi Tuhan menyembuhkanmu, menolong engkau? Tidak sulit. Masalahnya sekarang, ya kebanyakan itu masalah itu ada pada kita. Kita yang tidak mau menyelesaikan dosa dan pelanggaran kita. Kita yang tidak mau datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Silakan baca Injil saudaraku dan saudara akan mendapati ada banyak contoh-contoh di situ. Orang-orang yang datang dengan kerendahan hati dan mereka menerima jawaban. Sementara ada juga contoh-contoh orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Ada beberapa di antaranya ialah salah satunya saya sebut seorang anak muda yang kaya raya. Ditantang oleh Yesus, ya, jualah segala yang kau miliki, datang kemari dan ikutlah aku. Tapi dia nggak mampu, dia sayang dengan hartanya, dia nggak secinta itu dengan Tuhan. Saudara ya, hari ini jangan bilang kalau saudara anak Tuhan, saudara orang rohani. Jangan bilang, jangan sombong dengan itu. Jangan berpikir, aku ini gembala sidang yang besar. Aku ini gembala jemaatku luar biasa dipakai Tuhan. Jangan sombong dengan semua itu. Karena Tuhan bisa saja menantang engkau dan engkau tidak mampu. Tuhan, aku mengasihi engkau, aku sudah melayani engkau. Ya, benarkah kamu mengasihi aku? Saya pernah bilang itu ya. Gimana kalau kamu tinggalkan sekarang gerejamu, serahkan kepada suksesor, serahkan estafet ini kepada yang bukan anakmu, lalu kamu pergi ke desa-desa keliling memberitakan Injil? Apakah engkau mau? Gak usah bawa apa-apa? Ya gak mampu lah, kebanyakan orang kan sayang. Sudah punya gereja, sudah punya jemaat banyak, ya gak mungkin turun lagi ke daerah-daerah. Tapi ya itulah, kalau misalnya saudara merasa bahwa saudara tuh seperti pemuda ini, mungkin out of context ya, keluar dari konteks saudaraku ya. Dan ketika kita berpikir bahwa kita seperti pemuda yang kaya raya itu dan dia merasa sombong dengan berkata, aku sudah melakukan Taurat dari sejak masa mudaku. Lalu Yesus bicara, kalau kau ingin sempurna, jualah segala yang kamu punya. Yesus tahu kok, kamu kaya raya, sebenarnya hatimu tidak mengasihi Tuhan. Hatimu melekat dengan harta, sehingga Tuhan menantang dengan satu hal itu, jual seluruh hartamu. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Mana dia mau, dia sayang sama hartanya. Dia gak secinta itu dengan Tuhan. Saudara juga sama sebenarnya. Ya, dalam Alkitab tuh ada satu contoh sih, orang yang ditarik Tuhan sumber dayanya, yaitu Ayub. Tuhan menarik seluruh sumber dayanya, membuat ia menderita. Ia mengalami kehilangan, kematian anak-anak. Ia menghilangi begitu banyak kehilangan ternaknya. Ibaratnya tuh seperti tiba-tiba semuanya terjadi menimpa Ayub. Dan itu tidak mudah. Nah, kalau ada orang-orang yang seperti itu sekarang mungkin bisa jadi gila, saudaraku ya. Gak semua orang bisa jadi seperti Ayub. Tapi makanya jangan sombong.
Kalau engkau merasa dirimu tinggi, merasa dirimu hebat, lah kalau Tuhan minta sesuatu aja dari kamu secara sederhana, kalau kamu ingin sempurna, lakukan ini. Dan biasanya apa yang Tuhan minta itu berat. Lebih baik kita jujur aja lah. Tuhan, aku hari ini hidup oleh anugerah-Mu. Apapun yang aku capai, semua adalah karya pekerjaan Roh-Mu. Bukan kemuliaan bagiku, tetapi kemuliaan bagimu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semoga saudara memahami ya apa yang sudah disampaikan di sini. Marilah kita punya iman sejati yang tidak mudah goyah. Karena perempuan Sirofenisia ini kalau di dalam Injil yang lain dia disebutkan ada beberapa kali meminta dan dia ditolak. Kurang lebih 3 kali kalau tidak salah ya. Nanti kita akan belajar dari Injil yang lain. Dia ditolak kurang lebih 3 kali permintaannya. Tapi kemudian dia tetap setia. Dia tetap tidak goyah. Meskipun doanya seakan ditolak, dia tidak goyah. Saudara juga kalau saudara berdoa dan tidak kunjung mendapat, ya jangan kecewa sama Tuhan. Saudara belajar lebih rendah hati aja lagi. Karena kerendahan hati itu membuka pintu anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah hal ini bahwa iman sejati itu melampaui batas tradisi, melampaui etnis. Mau saudara adalah orang Kristen atau non-Kristen, kalau saudara percaya kepada Yesus, kepada pertolongan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti membelas kasihani setiap kita, saudara ya. Tuhan berkenan kepada hati yang rendah dan percaya kepada kuasa-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita merendahkan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah Kau singkapkan bagi setiap kami, yang mencelikan kami, yang membuat kami mengerti Tuhan, supaya kami boleh memiliki iman yang teguh yang tidak mudah goyah oleh apapun juga. Biarlah kami tetap memiliki kerendahan hati untuk datang berharap bersandar kepada Engkau. Tidak mudah menjadi mundur dan kecewa. Apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan mampu menolong dan menjawab setiap kerinduan, cita-cita, harapan kami. Segalanya kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu, termasuk juga apa yang kami cemaskan, apa yang kami khawatirkan. Kami utarakan di dalam doa dengan ucapan syukur karena kami percaya Tuhan mampu dan Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti seri pendalaman Alkitab hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menuntun langkah kita, menerangi hati kita, dan membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali kedalaman firman yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, hidup dalam firman dan firman dalam hidupmu. Shalom.